padi terus kemudian bersatu dengan iwak lele. Jadi Raja Lele itu raja penguasa saat itu yang membaur bergabung dengan tole-tole, sebutan kesayangan Rojo Kraton Solo dengan masyarakat. Oke. Mas Bupati sudah memasuki. Untuk yang warga masyarakat masih di jalan, monggo merapat ke kanan kiri panggung. Kami sampaikan juga bahwa Festival Mbok Sri ke-8 ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, pemerintah Kecamatan Glagu dan pemerintah Desa Glagu, serta dari Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Kementerian Kebudayaan. Untuk warga dan jamaah yang masih di jalan, monggo langsung menempatkan diri ke depan panggung. Kurang lebih 2-3 menit acara kita mulai. Jakarta, beberapa teman pelaku penyengkuyung acara Festival Mbok Sri Mulih yang sudah banyak datang, tadi sempat ketemu. Ada teman-teman dari Sumeneb, Madura, ada teman-teman dari Jogja, Solo, bahkan ada yang dari Jawa Barat dan sekitarnya, sudah sama-sama nyengkuyung pelaksanaan Festival Mbok Sri kali ini. Yang kita hormati juga seluruh jajaran sivitas akademika dari Universitas 11 Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta, Raden Mas Said Surakarta. Hadirin diperkenankan untuk duduk. Angin semilir di malam hari, berhembuslah angin merasuk sanubari. Festival Mbok Sri ke-8 kita laksanakan hari ini, bukti nyata budaya agraris Klaten tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati perwakilan dari Direktorat Bina Kepercayaan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya hormati Guru Besar UIN Raden Mas Said, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Hukum UNS, yang saya hormati Pak Asisten 1, rekan-rekan Kepala OPD, ini
lumayan banyak yang kami ajak. Tentu yang paling utama kami mengajak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian ada juga DKUKMP, ada juga Inspektorat, siapa lagi tadi? Oh, Pak Kabak Perekonomian, dan juga Kabak Prokopim. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati sedulur-sedulur dari Sanggar Rojolele, yang saya hormati Pak Camat beserta rekan-rekan Forkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil, yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Tentu tidak lupa marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita masih bisa diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk kemudian bisa berkumpul bersama-sama, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang selalu luar biasa dari tahun ke tahun konsisten menyelenggarakan acara Festival Mbok Sri, dan tidak terasa hari ini sudah tahun ke-8 atau seminggu. Untuk mengapresiasi bersama, mohon tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Sejarah panjang Kabupaten Klaten berkaitan dengan beras, khususnya Rojolele. Kita tahu Klaten ini dianugerahi tanah yang subur, air yang berlimpah, dan dulu juga pernah menjadi sebuah pusat kerajaan Mataram kuno. Sehingga pantaslah apabila dulu kita sangat berjaya dengan salah satu varietas padi yaitu Rojolele. Namun sayangnya lambat laun dari tahun ke tahun memang kita mengalami penurunan, dan hari ini memang kita harus jujur mengakui posisi hari ini kita kalah dengan beberapa varietas padi dari kabupaten kota yang lain. Nah, tentu dengan semangat kebersamaan, saya berterima kasih dengan adanya Festival Mbok Sri ini, kemudian menggugah semangat kita untuk kemudian ke depan kita bersama-sama berjuang mengembalikan kembali kejayaan di masa lalu, yaitu beras Rojolele. Siap Bapak Ibu semuanya? Ya. Tentu semakin banyak yang kemudian peduli, yang kemudian semakin banyak yang menjadi mengerti apa itu Rojolele dari kegiatan festival ini yang terus konsisten diadakan setiap tahun. Nah, harapan kita bersama hari ini momentumnya cukup bagus. Kalau tadi disampaikan kita kalah marketing misalnya, kan begitu. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan di era digital ini Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain tentu alih teknologi juga sudah mulai kita terapkan di Kabupaten Klaten, dan hari ini untuk jalur distribusi kita diuntungkan karena ruas tol untuk trase Kabupaten Klaten ini sudah jadi. Sudah ada 3 exit tol yang kemudian bisa kita manfaatkan bersama untuk memperlancar, mempercepat jalur distribusi beras kita, utamanya Rojolele. Monggo kita bersama-sama berkomitmen ke depan, kita gotong royong, duduk bersama, menyatukan visi bagaimana kemudian ke depan kita kembalikan lagi kejayaan beras Rojolele di Kabupaten Klaten. Nah, harapannya tentu Rojolele menjadi andalan Kabupaten Klaten ke depan dalam rangka juga kita untuk mempromosikan, kan begitu. Hari ini alhamdulillah pariwisata kita luar biasa Bapak Ibu sedaya. Kita di Provinsi Jawa Tengah selalu peringkat 1, peringkat 2 untuk kunjungan wisatawannya. Sebagai informasi di tahun kemarin kita mencapai angka 6 juta pengunjung. Nah, ke depan kalau kemudian kita sudah bisa bersinergi dan kemudian bisa mengembangkan kembali Rojolele sehingga kemudian bisa kita jadikan lagi oleh-oleh khas Klaten, yaitu beras Rojolele. Sepakat Bapak Ibu? Nah, tentu hari ini brand beras Delanggu ada di mana-mana, tapi sayangnya juga banyak yang realitasnya tidak berasal dari
Delanggu. Ini juga menjadi PR bersama kita ke depan, bagaimana agar kemurnian dari beras Rojo Lele Delanggu ini bisa ke depan kita kembalikan seperti di masa lalu. Di sisi lain, kalau bicara dunia, ke depan tentu bicara berkaitan dengan ketahanan pangan ini menjadi sebuah peran yang akan luar biasa. Dan Kabupaten Klaten yang kemudian kita terletak di posisi yang sangat strategis, tanahnya subur dan airnya berlimpah ini ke depan menjadi wilayah yang sangat strategis kalau kemudian kita bisa mengelola bersama-sama. PR kita cukup banyak, tapi insya Allah dengan melihat hari ini kekompakan dari seluruh semuanya, saya yakin bersama-sama ke depan kita bisa kembali lagi mengembalikan kejayaan dari beras Rojo Lele Delanggu. Terakhir, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, kami juga titip pesan bahwasanya di situasi beberapa minggu ini, baik nasional, provinsi maupun kewilayahan sedang tidak baik-baik saja. Cukup banyak provokator-provokator yang memancing, yang ingin membuat Indonesia menjadi chaos, wilayah-wilayah menjadi chaos yang kemudian terjadi pengurusan-pengurusan. Tentu monggo bareng-bareng kita jaga Klaten bareng-bareng. Siap ya Bapak Ibu? Klaten adem ayem, kondusif, kita jaga bersama-sama. Bahwasannya hari ini pemerintahan kami bersama Mas Wakil tentu belum bisa berbicara banyak. Tapi insya Allah kami kemudian sudah berbuat dan insya Allah ke depan kami akan semakin kemudian bagaimana program-program ini bisa dirasakan warga masyarakat. Nah, tentu di sisi lain banyak permasalahan-permasalahan yang masih ada dan alhamdulillah di Kabupaten Klaten sebenarnya tidak harus kemudian salurannya lewat demo Bapak Ibu. Hari ini kami sudah membuat portal aduan masyarakat yang bisa diakses sehingga manakala ada aspirasi, usulan, saran, masukan kemudian bisa disampaikan di portal tersebut. Namanya adalah Lapor Masbuk, di mana kemudian Bapak Ibu bisa mengakses lewat website atau juga lewat WhatsApp. Tinggal Bapak WA ke 08567 567 333. Sekali lagi 08567 567 333. Di situ monggo bisa melaporkan, menyampaikan aspirasi atau apapun itu berkaitan situasi yang ada di wilayah. Nah, portal Lapor Masbuk ini sudah terkoneksi dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Klaten sehingga seluruh OPD ataupun dinas ini sudah terkoneksi. Harapannya tentu ini memberikan pelayanan yang lebih cepat. Kemudian di sisi lain juga kami biar lebih cepat mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat. Nah, sehingga harapannya ke depan tidak harus kemudian semua melalui jalur demo. Kalau memang belum bisa terselesaikan, apakah demo boleh? Boleh. Yang penting sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, tentu kita berdoa bersama Bapak Ibu agar kemudian Klaten ke depan tetap adem ayem, bersama-sama kita bawa Kabupaten Klaten ke depan agar semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Matur sembah nuwun, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati untuk buka acara dengan pukul kendongan dan pangapunten kasuwun hadirin untuk bisa berdiri. Monggo. Dampingan dari perwakilan kementerian, Bapak Camat dari pemerintah, UNS dari 3 serangkai Universitas Islam Indonesia, kali sinten malih monggo barangkali perwakilan UPD. Sekedhik Mas Bupati kami sampaikan sebelum pembukaan. Jadi rencana-rencana sedulur Sanggarajo Lele saat ini salah satu tujuan festival ke depan ini setelah ini adalah pripun carane ngunduh pembenihan padi varietas Rojo Lele itu benar-benar berada di Delanggu. Dan ini nanti sudah berkomunikasi dengan banyak pihak dan saestu nanti mohon dukungan dan
napa nggih panyuwunipun. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita mulai rangkaian dari Festival Mbok Sri yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Mas Bupati dan seluruh hadirin dipersilakan untuk lenggan malih. Sebenarnya kami sangat berharap Mas Bupati dan rombongan bisa berkenan untuk bersamai kita untuk zikir dan selawat, akan tapi kita sama-sama maklumi karena pada waktu yang sama beliau harus merawui acara di Bayat